Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arsya Nurmadewi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan lain sebagainya sebagai salah satu bentuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kewirausahaan Sosial. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah angkatan 2019 kelas A, yang pada hari ini kita akan membahas tentang perusahaan yang telah saya wawancarai sebagai berikut. Latar belakang ini sebagai adalah dessert adalah hidangan yang disuguhkan di paling akhir dalam susunan menu yang berfungsi sebagai makanan penutup dan pencuci mulut, karena fungsinya memang untuk menghilangkan kesan dari rasa hidangan terdahulu. Melihat peluang usaha ini yang tinggi pada jajaran kuliner dan semakin berkembangnya serta semakin tingginya kebutuhan serta keinginan makan masyarakat yang berhubungan dengan makanan, yaitu sebagai salah satu hidangan penutup, maka kami berinisiatif untuk membuka sesuatu usaha dessert coklat yang enak, unik, dengan bahan coklat yang premium, menjaga kualitas pada setiap produknya berdasarkan perilaku masyarakat yang ingin terlihat packagingnya lebih cantik. Perjalanan usaha kami. Awal berdirinya usaha ini tahun 2018, yang awalnya hanya dengan mengikuti bazar atau dengan dari mulut ke mulut sebagai media pemasaran. Berkembanglah pada tahun 2019, 2020 hingga kini 2022, kami terus berinovasi dengan berubahnya logo, dengan menambahkannya varian rasa, dan kami mencoba untuk endorsement atau mencoba untuk memulai pasar-pasar yang dengan strategi marketing lewat media sosial. Contohnya dengan marketplace atau dengan dengan IG berbayar atau Facebook berbayar. Kita sebut dengan IG Ads atau Facebook Ads. Juga memaksimalkan untuk promosi dengan TikTok Shop juga. Kayak gitu. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Pada awalnya kami hanya mampu untuk membeli 120 pieces, yaitu sekitar 3.700.000. Biaya ongkosnya, pengirimannya sekitar 300 karena kami mengambil bahan dari Sidoarjo. Terus biaya packingnya 300, promosi awalnya itu 400, promosinya itu bisa dengan IG Ads, Facebook Ads, atau dengan endorsement. Kita juga bisa ngirim barang, kayak gitu. Untuk di review, di endorse. Nah, pendapatan per bulannya proyeksinya dengan 2.500.000 dan biaya belanja barang 1.500.000. Laporan keuangan per bulan pada ini salah satu contoh bulan Maret hingga bulan Juli 2021, yaitu dengan total HPP 10.679.000 dan 12 juta pendapatannya di kisaran 12.950.000. Dan kita bisa lihat dari laporan laba ruginya ini, yaitu dengan pendapatan 2.950.000 dan pembelian stok 10.679.000 dengan laba usaha 2.271.000. Pemasaran itu kami lakukan dengan media promosi lewat sosial media. Yang pertama, yang kedua dengan memasang promosi di banner pada lokasi usaha, memberikan potongan harga, yaitu dengan diskon pada hari-hari tertentu, contohnya dengan misalkan pada 17 Agustus atau pada hari ibu atau pada event New Year's, kayak gitu. Jadi kami memberikan potongan-potongan harga pada event-event tertentu, apalagi mendekati sekarang adalah dengan Valentine Days. Tapi itu nggak boleh ya gitu. Tapi kami memanfaatkan event-event tersebut.
dengan hari-hari spesial atau hari ayah atau hari ibu kayak gitu, dengan memberikan potongan harga, diskon ataupun bazar online kayak gitu. Yang keempat, kami membuka sistem distributor per kecamatan. Jadi salah satu strategi pemasaran kami adalah dengan membuka jaringan yang lebih luas, ibaratnya kayak jaringan gurita di setiap kota atau setiap kecamatan itu ada kayak gitu, dan kami membuka kesempatan untuk satu kecamatan per kota. Dan yang terakhir adalah yang kelima, dengan melakukan endorsement atau paid promote berbayar dengan review-review, contohnya salah satunya dengan Fadil JD atau dengan Tasya Farasya yang bisa selebgram kayak gitu. Jadi banyak kami sudah melakukan endorsement dan paid promote. Permasalahan yang ada dan solusinya yang kini bisa kami tangani, yaitu yang pertama, biasanya keadaan coklat yang suka mengeras ya. Kita tahu coklat itu lebih cepat mengeras atau lebih bisa meleleh. Itu permasalahan sekali untuk kami sebagai UKM yang dengan bahan dasar coklat. Solusinya yang pertama, tidak menyetok barang terlalu lama. Jadi kami membuat produksi itu, kami usahakan untuk sesuai pesanan kayak gitu. Yang kedua, kami mengusahakan untuk mencari ekspedisi yang mempercepat proses pengiriman untuk sampai ke tangan-tangan distributor atau ke tangan-tangan reseller. Nah, kami lakukan sebagai tersebut gitu. Yang ketiga, apabila produk tersebut memang sudah mengeras dan memang dengan cuaca atau mungkin keadaan di perjalanan, maka kami akan mengganti barang tersebut sesuai distributor atau reseller atau konsumen yang mau diganti dengan barang atau pengembalian uang gitu. Itu solusi yang kami hadirkan untuk permasalahan ini. Yang kedua, permasalahan pada pengiriman dengan jar kaca yang rentan pecah. Nah, ini sangat apalagi kita lihat dengan banyaknya pengiriman dalam setiap hari, dengan meningkatnya aktivitas pembelian online, maka otomatis jasa pengiriman itu juga akan penuh banyak, dan barang juga semakin kurang terjaga keamanannya gitu. Makanya pernah waktu itu ada barang yang sudah pakai fragile gitu kan, pakai bubble wrap dan pakai dus gitu, tapi tetap aja pecah kayak gitu. Dan itu salah satu permasalahan yang jika mana kalau misalkan kita ngirim 10 dan berarti pecah semua, otomatis apa nih solusinya kayak gitu kan. Nah, yang pertama, kita melakukan inovasi kemasan dengan menambahkan box kualitas premium untuk menjaga benturan terhadap jar kaca. Kita menyediakan yaitu dessert box atau dessert yang dilapisi dengan box gitu. Jadi nggak cuma jar kacanya doang, tapi udah ada boxnya juga sepaket, dan boxnya itu nanti kita di bubble wrap lagi dan baru diduskan lagi gitu. Jadi dengan safety yang bertingkat kayak gitu. Terus yang kedua, memberikan lebih banyak lagi bubble wrap dan kardusnya kayak gitu. Itu salah satu solusi atau upaya kami untuk menangani permasalahan ini. Nah, yang ketiga, mengganti 100% dengan masalah yang jika masalahnya itu pecah dan pecahannya itu bercampur dengan coklat kayak gitu, itu kami akan mengganti dengan 100%, dan ongkir pun kami tanggung kayak gitu. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari S-nya. Yang pertama, kekuatan kami, strength-nya kami itu adalah belum banyak yang membuat coklat incar dan chocobar sebagai dessert dengan penyimpanan dan pengiriman yang tahan hingga 3-6 bulan gitu. Jadi
sekadar informasi bahwa coklat kami itu tahan hingga 3-6 bulan. Weakness-nya, kami butuh mencari inovasi baru dengan varian rasa, juga proses pengemasan dengan jar kaca yang bisa meminimalkan tingkat risiko yang tinggi tadi. Karena kalau jar kaca itu kan tingkat risikonya tinggi, sedangkan kami butuh pengemasan yang bukan plastik tapi bisa didaur ulang juga. Gimana caranya kayak gitu. Jadi kami membutuhkan itu, tapi dengan juga yang tidak terlalu mahal jatuhnya nanti untuk hasil akhir pembeliannya kayak gitu. Itu masih menjadi kelemahan kami, yaitu di jar kacanya, karena sering pecah gitu. Sering pecah bukan karena kesalahan dari kami, tapi karena kesalahan jasa pengirimannya. Biasanya terlalu terbanting kah atau banyak tertindih kayak gitu. Jadi kami juga masih mencari solusi itu, dan sampai sekarang kami sudah menemukannya seperti yang sebelumnya saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, opportunity-nya itu kesempatan kami adalah dengan usaha yang berbasis online. Kami masih berbasis online, tapi kami juga punya produksi offline. Dengan memanfaatkan media sosial yang otomatis jaringannya lebih banyak, maka kami berkesempatan untuk pengiriman hingga ke luar negeri. Contohnya Jepang, kami sudah pernah untuk pengiriman ke luar negeri. Jadi banyak konsumen kami yang dari Jepang atau yang dari luar negeri menginginkan ini gitu. Dengan adanya kami memanfaatkan media sosial yang lebih luas kayak gitu. Dan yang terakhir, T-nya itu throat-nya, dengan semakin berkembangnya sebuah bisnis, maka semakin banyak tiruan. Itu ancaman bagi kami sebagai coklat jar. Makanya kami mempertahankan sekali kualitas premium coklat dan mempertahankan sekali kualitas pengemasan barang atau packaging. Dan ancaman bagi kami juga adalah penurunnya pembelian terhadap dessert sejak pandemi COVID-19 yang membuat konsumen memilih makanan pokok terlebih dahulu. Ya, kita tahu dengan ada COVID-19, orang-orang akan berubah gaya hidupnya dan berubah cara makannya dan berubah cara kebutuhannya. Dia akan lebih membutuhkan makanan pokok yang harus dia beli dengan COVID-19 ini gitu. Tapi kami bersyukur sekali bisa terus bertahan hingga sekarang, dan kami bisa melalui COVID-19 ini bersama-sama gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai bisnis dan mengenai kewirausahaan UMKM yang ada. Saya sebagai presenting, sebagai yang menyampaikan, memohon maaf banyak kesalahan dalam pengucapannya, mohon maaf banyak salah dalam penyampaiannya. Semoga bisa bermanfaat dan ada insight yang bisa kita mulai untuk memulai bisnis dalam suatu keadaan yang bisa jadi terhimpit dengan adanya pandemi COVID-19. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.